Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala PKMD Terminal Muare, yang saya hormati rekan-rekan guru PKMD Terminal Muare yang terlibat dalam KBS Komber Belajar di Sekolah TK Terminal Muare. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang mengenai pengumuman tugas saya dalam PKG PJOK. Saya Nuriati SPAO merupakan peserta PKG PJOK dari PKG Muare yang mengikuti PKG PJOK gelombang 1 kelas nomor 2. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan tentang bukti karya yang merupakan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK yang telah saya ikuti. Jadi di sini saya akan membuat program dan saya namakan itu program saya Jumat Sehat. Di sini kita bisa lihat bersama mengapa saya mengangkat program Jumat Sehat, yakni Jumat pengenalan makanan sehat dan bergizi. Kemudian Sabtu kenal bersama untuk mengingatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Jadi ada latar belakang mengapa saya mengangkat program tersebut. Yang pertama, keinginan untuk membuat program pelaksanaan PJOK dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan anak dan mengenalkan kepada anak tentang pentingnya makanan bergizi sejak dini. Jadi untuk meningkatkan kesehatan kepada peserta didik kita yang khususnya kita sebagai pendidik PAUD tidak hanya melalui kegiatan olahraga saja, tetapi hal yang paling utama adalah pentingnya memperkenalkan kepada peserta didik kita tentang makanan yang bergizi. Jadi kita harus memperkenalkan peserta didik tentang bagaimana mengatur pola makan yang sehat. Artinya kita bisa mencanangkan tentang misalnya membawa bekal dari rumah, jadi anak-anak tidak selalu jajan sembarangan. Hal itu merupakan salah satu dasar mengapa agar peserta didik kita itu sehat dan kemudian dengan olahraga yang teratur. Kemudian yang kedua, perilaku peserta didik yang lebih senang dengan gadget, juga meminta waktu bermain mereka, sering makan makanan yang kurang bergizi, dan mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi makanan sehat. Jadi kan selama ini kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita itu sudah lebih senang bermain gadget, bermain HP ya, sehingga mengurangi waktu bermain mereka di luar. Jadi lebih senang di HP tanpa mau bermain untuk bersosialisasi dengan teman-teman mereka di luar sekolah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan minat belajar dan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice dan leadership. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, yang mana saya katakan voice dan leadership di sini adalah kita sebagai seorang guru harus mampu merancang suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang dimana dikatakan itu kita harus mendengarkan pilihan anak. Jadi dalam merancang sebuah pembelajaran, jangan kita sebagai seorang guru yang merancang pembelajaran itu sendirian. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pilihan. Jadi kita bisa menyampaikan misalnya ada pilihan, misalnya bermain 4 kali atau bermain bola. Di situ kita bisa memberikan pilihan, karena tidak semua anak itu suka bermain tali, tidak semua anak juga mau bermain bola. Itu yang dikatakan voice, memberikan pilihan kepada anak. Kemudian di sini choice-nya, suaranya. Apa yang dikatakan suaranya atau choice-nya di sini, kita bisa mendengarkan suara anak-anak, keinginan mereka. Mereka ingin bermain apa untuk yang dilakukan dalam pembelajaran PJOK di sekolah TK. Karena kita di TK kan nggak ada guru PJOK. Jadi kita semua guru di sini bisa berperan sebagai guru yang bisa memberikan pembelajaran kegiatan PJOK kepada peserta didik. Jadi PJOK itu tidak hanya bilang olahraga, senang saja, tetapi memperkenalkan makanan bergizi itu juga termasuk dalam PJOK itu sendiri, untuk pendidikan kesehatan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi untuk meningkatkan kesehatan itu bukan hanya olahraga, tetapi pola makan yang teratur dan makanan bergizi merupakan salah satunya. Dan itu yang paling penting kita perkenalkan terhadap
peserta didik kita, apalagi kita masih mengajar di tingkat PAUD. Nah, kemudian mengapa saya angkat juga di situ, karena kita di TK Pembinaan Sekolah Muare memiliki aset atau modal manusia seperti kepala sekolah, kita sebagai guru, anak-anak. Jadi yang dinamakan aset modal manusia itu banyak ya. Jadi itu kita semua warga sekolah itu termasuk dalam aset. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya siswa, tetapi di dalamnya ada pengawas, di dalamnya ada peserta didik, di dalamnya ada orang tua murid. Jadi semua orang yang ada di dalam lingkungan sekolah itu merupakan aset manusia. Kemudian kita juga memiliki aset atau modal finansial. Yang mana yang dikatakan modal finansial di sini itu merupakan BOP ya, yang biasa kita terima setiap tahunnya. Karena kan di sini Ibu Kepala sudah mengalokasikan dananya untuk pemberian makanan apa? Makanan sehat untuk setiap peserta didik. Jadi itu yang merupakan yang dikatakan sebagai modal finansial atau aset finansial yang telah di mana kepala sekolah sudah mengalokasikan dananya untuk peningkatan kesehatan peserta didik melalui pemberian makanan sehat. Tentunya akan memberikan kontribusi yang baik terhadap pelaksananya program PBOK di sekolah untuk anak kita. Jadi saya mengangkat program ini tentunya ada tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama salah satunya adalah memberikan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, baik itu pembelajaran umum maupun pembelajaran kehidupan, itu harus kita berpusat pada peserta didik. Yang mana dikatakan berpusat pada peserta didik supaya mereka itu lebih memiliki kepemilikan ownership-nya. Yang seperti yang saya katakan tadi, ada choice-nya, ada voice-nya, dan ada ownership-nya. Karena itu kepemilikan. Yang mana yang dimaksud kepemilikan itu artinya di sini peserta didik itu senang mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi dia senang, dia merasa memiliki kegiatannya tersebut. Misalnya permainan tari, mereka sangat senang tanpa ada paksaan dari kita sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua tujuannya adalah melahirkan peserta didik yang aktif, sehat, kuat, dari makanan bergizi dan olahraga teratur seperti yang saya katakan tadi. Jadi yang paling utama adalah pola makan yang teratur, makanan bergizi dan olahraga yang teratur. Jadi bukan hanya anak-anak saja yang harus mengatur pola makan, kita juga sebagai orang besar, sebagai guru harus mengatur pola makan agar kita bisa menjadi sehat dan berolahraga yang teratur. Karena mengapa kita harus mengatur pola makan? Karena terkadang itu anak mengalami obesitas, dan ini akan menimbulkan banyak penyakit terhadap peserta didik kita. Jadi mulai sekarang kita harus menyadari betapa pentingnya kita mengatur pola makan yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan kebiasaan budaya positif agar dapat melindungi peserta didik yang berprofil dan berprofil pelajar Pancasila. Ini merupakan hal yang utama yang harus kita sampaikan kepada peserta didik kita, yang sejalan dengan tujuan negara kita sebagai budaya timur yang sangat menjunjung tinggi karakter peserta didik kita yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi kita setiap saat harus menerapkan kebiasaan budaya positif. Mulai dari yang sederhana saja, hanya mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam kelas, mengucapkan terima kasih, kemudian bersikap sopan kalau berada di depan, baik di depan orang tua maupun apalagi kita tidak baik ke orang tua. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan jiwa kepemimpinan peserta didik. Jadi jiwa kepemimpinan saja itu bukan hanya sebagai seorang guru, tetapi sebagai peserta didik. Peserta didik juga harus ditingkatkan jiwa kepemimpinannya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita harus membuat atau merancang pembelajaran agar peserta didik itu memiliki ownership, sehingga bisa muncul student agency-nya, yaitu jiwa kepemimpinan dari peserta didik itu sendiri. Jadi sehingga kalau kita mengajar, kita tidak terlalu banyak bicara, tetapi yang aktif di sini adalah peserta didik. Nah, itulah yang mengapa kita katakan harus
pembelajaran itu harus berpusat pada murid agar memiliki mereka itu paham, mereka itu kita memahami bahwa peserta didik itu sukanya ini, peserta didik itu kurangnya di sini. Jadi anak-anak yang kurang mampu jangan kita bilang mungkin dia tidak tahu, tapi disitulah bagaimana kita juga bisa menjadi seorang guru yang reflektif. Jadi jika anak-anak kita tidak tahu tentang pembelajaran yang kita berikan, yang kita sampaikan, misalnya tidak sesuai dengan kita, jangan kita selalu menganggap kalau anak-anak itu yang tidak mampu. Tapi dari pembelajaran PBOK yang telah saya ikuti selama ini, di sini saya mulai menyadari bahwa kita selama ini harus menjadi seorang guru yang reflektif, yang harus merefleksi semua hasil pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi misalnya hanya sebagian kecil yang mampu mengetahui apa yang kita sampaikan. Nah, kita harus mengetahui, kita harus tahu bahwa saya kurangnya di sini. Saya harus memperbaiki cara mengajar saya. Mungkin kayak mengajar saya yang salah. Jadi jangan selalu menyalahkan peserta didik yang ada di sekolah. Kita juga harus merefleksikan diri. Kemudian hasil dari refleksi itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk menjadi seorang guru pembelajar. Mengapa saya katakan kita harus menjadi seorang guru pembelajar? Agar kita tetap bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Kemudian selanjutnya di sini ada capaian program. Nah, apa yang saya katakan di sini bahwa pembelajaran PJOK yang melibatkan KBS, yakni komunitas belajar siswa, mewujudkan peserta didik yang sehat dan kuat serta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan pada peserta didik atau presidensi. Nah, jadi kita sebagai seorang guru harus senantiasa merancang sebuah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jangan kita merancang pembelajaran hanya sesuai dengan keinginan kita saja. Jangan hanya mendengarkan isu-isu dari luar saja, tapi kita harus melihat pilihan suara dan agar peserta didik itu memiliki ownership atau kepemilikan terhadap pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah yang saya laksanakan tentunya seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu berdiskusi bersama pimpinan, guru, perwakilan peserta didik agar dapat merealisasikan program Jumpa Sehat itu. Jadi dalam melaksanakan program itu tentunya di sini kita harus berkolaborasi. Saya tidak bisa jalan sendiri, semua itu harus butuh kolaborasi baik dari dukungan yang terutama dari pimpinan, karena apapun yang kita rencanakan kalau pimpinan sekolah kita tidak mendukung maka semua itu akan sia-sia. Jadi yang paling utama adalah dukungan dari pimpinan, kepala sekolah, terus kolaborasi dari guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri untuk bisa kita merealisasikan program Jumpa Sehat ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan secara rutin. Kemudian pelaksanaan makan kan sudah kita laksanakan selama ini, tapi mungkin masih belum konsisten ya. Mungkin kedepannya bisa kita kasih konsisten, baik itu untuk senamnya maupun pelaksanaan makan bersama. Jadi di sini kita bisa mengarahkan kepada peserta didik bahwa membawa makanan itu tidak harus mewah, tetapi kadar gizinya harus seimbang. Misalnya proteinnya, karbonya di sini harus seimbang. Itulah yang dikatakan tentang makanan bergizi. Kemudian yang ketiga hasilnya sejalan dengan capaian, yakni tentunya apa yang kita laksanakan di sini sesuai dengan niat saya di awal adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah struktur program dan mitra Kombel. Waktunya asalnya akan kami laksanakan secara rutin pada setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu berjalan untuk menerapkan kebiasaan kepada peserta didik. Jadi yang awalnya kita masih bolong-bolong pelaksanaannya, saya mohon kepada rekan-rekan guru dan gurunya dari Ibu Kepala TK Negeri Pembinaan Muare agar pelaksanaan Jumpa Sehat ini bisa kita lakukan secara rutin di setiap minggu pada setiap hari Jumat dan Sabtu Minggu berjalan. Kemudian
tempatnya tentunya dilaksanakan di kelas. Misalkan di kelas, kemudian di tempat bermain. Ini tempat bermain itu di gor, karena kita memiliki aset lingkungan yakni gor yang paling aman untuk bisa digunakan oleh peserta didik melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian targetnya semua peserta didik di TK Negeri Pembinaan Muara yang berjumlah kurang lebih 64 orang yang terdiri dari kelompok A dan berusia 4 sampai 5 tahun dan kelompok B dengan rentang usia 5 sampai 6 tahun. Jadi tempat yang tepat untuk memperkenalkan pola makanan sehat dan makanan bergizi adalah kita. Kita seorang guru yang berada pada fase fondasi yang menerapkan segala-galanya dari awal. Jadi hanya untuk pola makanan sehat kita yang paling tepat di sini yang kita makan agar mereka bisa bawa ke sampai mereka besar nanti dan menjadi kebiasaan. Kemudian di sini ada peran komunitas belajar dan redam sejawat. Kemudian di sini adalah komunitas belajar sekolah. Jadi mungkin selama ini kita katakan komunitas belajar itu seperti apa? Ini sudah komunitas. Mungkin kita di teras itu berarti komunitas katanya sudah jalan seperti itu. Jadi mungkin yang awal-awalnya kita masih bingung tentang komunitas belajar di sekolah itu, jadi tidak harus dilaksanakan secara resmi, tetap berada di bawah pun di bawah sekolah pun itu kita sudah melaksanakan formel atau komunitas belajar di sekolah. Dan itulah yang menjadi mitra utama kita dalam pelaksanaan dan dievaluasi oleh semua rekan guru. Jadi jangan hanya satu orang saja, tapi kita harus berkolaborasi di sini. Misalnya satu orang lupa untuk misalnya masyarakat Bombay, mungkin rekan guru yang lain, ayo kita kerja kita bagaimana peserta didik kita apanya yang kurang. Di situ kita berdiskusi bagaimana cara kita agar peserta didik itu bisa memahami apa yang ingin kita sampaikan dan apa tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Kemudian aset. Jadi di sini di sekolah kita kan memiliki banyak aset ya, dan kapasitas sekolah. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi bahwa kita di sini ada aset manusia seperti kepala sekolah, pengawas, rekan guru, orang tua dan peserta didik. Kenapa saya katakan pengawas? Karena kan beliaulah yang memantau kita tentang baik itu dari segi administrasi kepala sekolah maupun proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada modal fisik yakni UKS yang digunakan sebagai tempat pertemuan pertama. Kemudian ada toilet. Jadi itu toilet juga termasuk aset karena memberikan kenyamanan kepada kita sendiri sebagai seorang guru maupun peserta didik. Kemudian ruang kelas yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian modal sosial seperti tata tertib yang dapat dipedomani oleh peserta didik. Jadi misalnya kayak kita suka melaksanakan hanya kesepakatan kelas, nah itulah yang disebut sebagai modal sosial. Kemudian yang selanjutnya ada modal politik. Nah, jadi modal politik itu kan pilkada ya, tapi kerjasama dengan puskesmas itu namanya modal politik. Kenapa kita katakan di sini? Karena kan memang selama ini kita kerjasama dengan puskesmas dalam pemberian vitamin. Bisa kita baca sendiri, ada pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, dan kita juga kerjasama dengan dinas pendidikan dalam rangka pelaksanaan workshop untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam pendidikan PJOK seperti yang telah saya jalani. Jadi karena kita kan kerjasama dengan dinas pendidikan, akhirnya saya juga bisa terpanggil untuk mengikuti pendidikan PJOK dan bisa merancang suatu program, yakni program Jumpa Sehat, yang tentunya ini harapan kita bersama untuk menjaga kesehatan dan kebugaran peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah modal atau aset finansial, yakni ada dana BOP yang penggunaannya telah dialokasikan untuk pengadaan makanan sehat, makanan tambahan serta alat-alat olahraga, misalnya membeli bola atau membeli tali, seperti yang telah kita laksanakan selama ini. Kemudian lingkungan alam seperti di samping sekolah kita kan ada gor yang bisa digunakan merupakan tempat yang aman yang bisa kita gunakan peserta didik dalam pembelajaran PJOK itu sendiri. Kemudian ada modal agama atau budaya seperti penerapan budaya positif
yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan karakter peserta didik. Misalnya ada 5S, yaitu banyak anak yang selalu maunya harus senyum kalau kita belajar, harus saling menyapa, santun, sopan. Kemudian 4 kata ajaib, biasakan mengucapkan kata tolong, terima kasih, maaf, permisi untuk memperbaiki perilaku dan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana evaluasi. Nah, di sini ada rencana evaluasi. Tentunya ini adalah saya membutuhkan kolaborasi dari rekan-rekan guru, khususnya ibu kepala sekolah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ya seperti ini, bersama pimpinan rapat apa yang kita laksanakan, apakah berhasil, apakah disenangi oleh anak-anak. Nah, di situ yang bisa menjadi pertimbangan atau refleksi bagi kita semua. Kemudian evaluasi program juga bisa dilaksanakan melalui wawancara langsung kepada peserta didik, karena untuk memberikan misalnya angket itu belum bisa dibaca. Jadi mungkin kalau kita di TK itu wawancaranya secara langsung saja. Nah, kemudian selanjutnya tantangan. Tentunya dalam melaksanakan suatu program itu ada tantangan yang kita hadapi. Yang pertama ya tentunya kita tahu bersama bahwa kita sebagai seorang guru kan sibuk mengajar, melaksanakan kegiatan-kegiatan, sehingga terkadang itu kurang maksimal atau konsistensinya kita kurang. Seperti selama ini memang saya sudah sampaikan, kepala sekolah sudah menyampaikan untuk melaksanakan kegiatan makanan sehat pada hari Jumat, tapi karena banyaknya kegiatan sehingga terkadang kita lupa menyampaikan kepada peserta didik. Nah, kemudian sebagian kecil peserta didik PAUD kadang tidak konsisten. Jadi banyak anak orang tua juga yang tidak menyadari betapa pentingnya pendidikan di PAUD itu, sehingga mereka enggan atau kadang tidak konsisten untuk membawa anak datang ke sekolah. Kemudian sebagian peserta didik juga terkadang lupa kalau setiap hari Jumat itu harus membawa bekal dengan komponen gizi yang seimbang. Nah, tentunya di balik tantangan itu pasti ada solusi yang bisa kita laksanakan, yakni yang pertama itu mengatur jadwal pelaksanaan program agar tidak mengganggu aktivitas guru yang bertugas. Kemudian berkolaborasi juga agar kita saling mengingatkan. Jadi hanya guru yang satu tidak lupa, mungkin bisa diingatkan oleh guru yang lainnya. Kemudian sekolah dapat berkolaborasi dengan pemilik kantin. Jadi ini saya menawarkan kepada ibu kepala sekolah dan rekan guru untuk saya berharap agar kita bisa berkolaborasi dengan pemilik kantin sekolah untuk menyiapkan paket makanan bergizi. Jadi misalnya kita sudah konsisten melaksanakan, kadang ada orang tua yang lupa. Jadi misalnya kan setiap hari Jumat kantin kan sudah melaksanakan apa, menyiapkan makanan itu, misalkan paketnya kita beli. Jadi dengan harga tentunya yang sangat terjangkau. Sudah ya, ini yang terakhir, terima kasih. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa setelah saya mengikuti pendidikan PJOK ini, banyak sekali hal yang penting yang saya dapatkan, yakni bagaimana kita menjadi seorang guru yang reflektif. Itu merupakan hal yang paling utama yang harus kita laksanakan, baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai seorang guru. Jadi kenapa kita harus reflektif? Supaya tujuan pendidikan yang kita harapkan di sekolah itu bisa tercapai dengan baik. Jadi jangan kita selalu mengatakan kalau siswa saya ini tidak mampu, siswa saya ini kurang, dia itu tidak memahami apa yang saya sampaikan. Tapi kita lah sebagai seorang guru yang harus selalu merefleksi diri bahwa mungkin cara mengajar saya yang kurang. Seperti yang saya sering dengar di guru-guru PJOK itu bahwa ada gaya komando. Saya kira dulu itu gaya komando hanya dikatakan ya seluruhnya siap gerak, lencar depan, itu gaya komando. Padahal yang dikatakan gaya komando itu di mana itu peserta didik hanya mengikuti apa yang kita inginkan. Misalnya anak-anak hari ini kita harus belajar huruf A, ya semua harus belajar huruf A. Nah, jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh mengatakan seperti itu. Tetapi jangan mungkin kita bisa mengkolaborasikan gaya komando atau dengan gaya-gaya mengajar lainnya yang bisa membuat peserta didik itu lebih senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari hasil refleksi itu, di sini kita harus bisa menjadi seorang guru yang pembelajar. Seperti yang saya katakan di awal, karena meskipun kita tetap sering merefleksi diri, tetapi kalau kita tidak menjadi seorang guru yang pembelajar, guru yang selalu haus dengan ilmu, jangan kita selalu merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan, tetapi tetaplah belajar
belajar karena pasti banyak kekurangan yang kita miliki, sehingga terkadang apa yang kita harapkan peserta didik itu bisa memahami pembelajaran yang kita sampaikan tidak mampu terlaksana, tidak mencapai tujuan yang kita inginkan, karena kita sebagai seorang guru kurang merefleksi diri dan kurang mengembangkan kompetensi kita. Karena dengan kita mengembangkan kompetensi, pasti banyak cara yang akan kita dapatkan. Kalau misalnya menurut saya seperti ini, pasti dengan sering kita mengembangkan diri, pasti akan kita dapatkan solusi. Bahwasanya seperti ini cara menangani anak agar mereka juga bisa paham, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan, baik itu pembelajaran umum maupun pembelajaran PDK, itu bisa terlaksana dan bisa mencapai sesuai dengan visi sekolah yang telah kita susun bersama. Tentunya kita mengharapkan peserta didik yang sehat, yang berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila. Itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya juga minta maaf sudah mengganggu waktu dari rekan-rekan ibu guru dan kepala sekolah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.